Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, akan memberikan info yang jos-jos tentang ETH dan si anak Mas ETH. PP akan segera terbang menuju ke bulan ya, tapi tetap Dior ya, riset mandiri. Saya tidak bertanggung jawab atas semua kerugian kalian. Kalian sudah gede karena di dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa memblekere dadakan ya. Terutama yang di dalam grup sudah saya kasih pengertian. Yang mau masuk grup saya, link ada di deskripsi. Itu kemarin secara detail 1 hari sudah saya sampaikan. Ketika hari besar apapun, Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya sideways atau cenderung koreksi. Apalagi Idul Adha jatuh di Jumat, nyambung Sabtu libur, kemudian long weekend Minggu. Jadi market itu cenderung sideways ataupun koreksi kecil. Disitulah kalian gunakan waktu untuk masuk. Semalam juga, kemarin sebelum terjadi malam, masih sore ya. Ini ada gangguan sebentar, kok kameranya kok ngaco ini. Udah biarinlah, usah pakai kamera. Kemarin sudah saya jelaskan untuk yang terutama ada di grup, baik dengan apa namanya nguing alarm ya, waktu sore belum malam. Nanti saya prediksi malam akan pam malam. Kalian boleh TP boleh nanti dimasukkan di saat lebaran, pas turun kalian masuk kembali. Itu semalam udah saya pakai mulut iya, pakai bibir ya, sambil doer, pakai alarm wang-wing yang di grup. Itu enaknya di situ. Kalau yang mau TP sudah saya sampaikan juga. Yang mau nambah muatan wing ya, juga sudah saya pakai alarm. Nanti lebaran haji ya, yang main scalper, yang main long invest, aman-aman saja, nggak usah pedulikan itu ya. PP anak Mas ETH akan terbang nggak? Kira-kira tahun ini adalah tahun PP. Jangan khawatir, hipnya PP melebihi BTC. Bahkan banyak yang tidak tahu BTC tapi tahu PP. Jadi dia mengenal BTC itu karena PP. Itu banyak yang menginformasikan seperti itu. Dan kita lihat bersama tanda-tanda all season, baik dari data-data BTC dominan ataupun altcoin dominan sudah terlacak semalam dalam video semalam ya. Dan ini secara fundamentalnya BlackRock telah menjual 561 juta US dollar dalam Bitcoin dan memperoleh ETH senilai 69 juta US dollar, menandakan perubahan strategis dalam kepemilikan kripto mereka. Langkah ini sejalan dengan tren yang lebih luas dari investor institusional yang mengutamakan ETH, seperti yang dibuktikan dengan peningkatan ETH aktivitas jaringan dan kenaikan 2,1% dalam pasangan perdagangan ETH BTC ya. Performa seperti Bitget mungkin mendapatkan manfaat dari pergeseran ini, berpotensi menawarkan peningkatan Ethereum peluang perdagangan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Jadi sangat luar biasa, sudah tergeser. Dan dari minggu lalu sudah saya sampaikan secara bertahap BlackRock mulai masuk ke ETH, menandakan akan terjadi bull run all season ya. Dan waktu terjadi si Tether di pas bear market mengumumkan akumulasi BTC, terjadi bottom dan kemudian terjadi terbang BTC-nya mulai 2023 di Januari ketika Tether mengumumkan akumulasi BTC. Dan ini terjadi akumulasi BTC terjadi dilakukan sama BlackRock, ada Fidelity juga Wall Street yang ikut memasarkan ETH. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang saya yakini nanti paus-paus yang lain juga akan mengikuti jejak mereka. Ini sangat mantap. Dan diuntungkan sekali PP sebagai anak Mas ETH akan terbang gila-gilaan melebihi ETH. Dan sepanjang sejarah dari tahun 2017 ETH pasokannya paling menipis di bursa, dan sekarang diburu paus-paus. Jadi jangan melihat harga saat ini menurut saya kawan, tapi kalian tetap
Dior ya, yang mana ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan seiring pemangkasan suku bunga yang beritanya akan dilakukan meetingnya untuk pemangkasannya itu mau di tanggal 18 Juni ini kalau nggak salah ya, itu tanggal 18 Juni. Untuk PP market capnya masih 8, triliun dan menggila, holdernya 446,79 K, bisa dikatakan satu hari naik 1000. Ini baru ada ini yang seperti ini ya. Kita juga akan buka di sini bagaimana si ETH ini lagi gila-gilaan. Harga ETH tertahan di 2.600 US dollar hari ini. Para whale sedang berburu. Apakah ETH akan breakout terbang ke atas? Mungkin betul. Harga ETH luar biasa aja, turun 0,24% dalam 24 jam. Per 5 Juni hari ini ya, yang mana harga ETH tercatat beberapa di sekitar malas saya baca mulu. Pokoknya ETH itu kembali beraksi, banyak akumulasi gila-gilaan tuh datanya ya. Juga macem, pokoknya kita nggak perlu kita ragukan lagi. Banyak yang memprediksi ETH akan mencapai 160 juta 10.000 US dollar. Ada yang memprediksi 8.000 US dollar, sekitar 100 juta lebih ya. Kalau saya yakin bahwa ETH ini akan mencapai ATH barunya, kecil, tidak ada satu kali lompatan lagi. Jadi harga 40 juta ini untuk ETH itu kan ATH harga tertingginya cuma 70 juta, artinya nggak sampai 100% ataupun satu kali lompat lagi sudah melebihi ATH. Sama dengan si PP, cuma butuh satu kali lompatan saja udah mencapai harga tertingginya baru. Ini kompak banget berdua ini ya, bagaikan pinang dibelah dua. Mantep ya, antara ETH dengan si PP. Maknyus kawan-kawan, tidak bisa diragukan lagi. Untuk yang penakut, yang deg-degan, yang kadang-kadang suka belak-kutakan, mentalnya down kayak kerupuk kudanan, mumpung ini lebaran haji, banyak kontol kambing ya. Kalau di Jawa yang pemalu, yang deg-degan, untuk tambah mental itu biasanya ngoloh itu punya kambing ya, dibakar boleh, mentah-mentah juga boleh. Ya, itu kan banyak punya ini kan, kambing kalau punya sapi terlalu gede. Kacau ya. Pokoknya nggak perlu khawatir, menurut saya ini waktunya akan pump gila-gilaan. Dan sudah ditandain juga kemarin Bitcoin dominannya tidak mampu ke 65, di 65% itu selalu longsor ke bawah. Dan ini bisa dikatakan double kayun kalau judi gaple ya, karena di bawah ini selalu ketika altcoin dominan di 25 sekian akan mantul ke atas. Itu spot daripada Bitcoin, daripada dominasi altcoin. Jadi ada dominasi altcoin, juga ada dominasi BTC. Kalian harus paham. Ketika dominasi BTC terjun dari 65 ke bawah, kemudian yang di bawah bottomnya 25% di dominan altcoin, maka yang di bawah BTC dominan terjun, yang di bawah bottomnya 25% dari dominan altcoin. Ini terjadi ibarat randa sama duda ketemu, jadi cerot gitu amat, katakan ke atas kawan. Luar biasa. Selamat yang jalani buat saya, jangan dengerin saya yang corok-corok, nanti batal karam dah. Saya nggak tanggung jawab ya. Pokoknya itu kita nggak perlu takut. Dan ini juga dari website kripto ini sangat menjunjung koin PP naik 52% dalam sebulan. Analis kripto yakin bisa raih keuntungan 7 miliar US dollar. Kalian tahu nggak, semalam saya ada ikut saya udah lama di YouTube untuk menambah mental, menguatkan mental, interaksi, bisa video call, tanya-tanya PP secara langsung di
grup sinyal saya. Kalian bisa download di Play Store, kemudian aktifkan ya, ikuti petunjuknya, baru klik link akan bergabung ke saya di situ ya. Jadi dia itu punya 2 miliar koin, membeli padahal belum lama. Saya bilang kemarin tuh nanti ada full moon tanggal 13 terbang, ternyata tanggal 8 terbang. Yang 2026 itu dia ngambil di 01 dia ngambil 0,1 dia ambil, dia langsung masuk grup, masuknya 2 miliar lagi. Jadi semalam cerita-cerita cuan banyak masuk kemarin Mei, bertahap ke Maret ya, Maret April itu kan harganya masih 0,08, 0,09 kan. Kemudian saya kasih info bahwa nanti di bulan Mei di tanggal 13 full moon akan terjadi terbang, juga tambah muatan sampai 2 miliar ya, lagi cekikik. Itulah gunanya di grup seperti itu, kita saling menguatkan dan memberikan info-info. Kalau di luar kan, kalau nggak selalu ya. PP melonjak 52% dalam sebulan, menunggangi perbincangan meme dan tren ETH kini mendekati resistensi. Pengamat pasar mengamati 0,00165 sebagai level kunci berikutnya, tetapi resiko tetap ada di dekat support 0,0011108. Ini karena terjadi ini sajalah masalah biasa lebaran ya, dan banyak yang memprediksi 0,004, hampir mendekati Rp1 nanti akhir tahun ini. 0,00004 ini kan harganya 0,001 ya, itu untuk USDT-nya. Jadi ambil kalau 0,00004, kosongnya ada 4 kali, itu mendekati Rp1, karena kemarin harga tertingginya kan 0,0028. Ini diperkirakan itu normalnya 0,004 itu normal, belum terjadi euforia lonjakan yang menggila. Akan lebih dari itu ya, si budget 7,3 juta % ya, dengan pemangkasan suku bunga nanti saya rasa luar biasa. Jadi kalau saya melihat berita-berita di luar itu sampai Rp100, Rp200 lah, nggak usah pakai yang begitu-gitu. Rp1 mendekati Rp1, kalian sikat yang banyak udah jual luber, nanti main trade di grup saya, nanti akan saya rubah grup trading setelah punya modal. Dasarnya memang dari ondal-andel, nggak punya dana, kita long invest di PP yang masuk tahun lalu pun udah pada nyetak miliarder Mas Bro, karena 3,5 triliun sampai 164 triliun tuh naiknya 40 kali lipat. Mantap ya, nggak main-main ya. Ini juga performa ini mendapatkan PP jauh di atas banyak token meme lain dalam beberapa minggu terakhir. Namun bahkan dengan pertumbuhan ini, PP masih jauh dari valuasi puncaknya. Wah, sebelum sebesar 10,5 miliar US dollar. Pemulihan pasar ke level itu berarti menandakan nilainya saat ini akan terbang luar biasa. Si Jacob, kripto analis pasar ternama, telah memproyeksikan bahwa pasar dapat bangkit kembali hingga sekitar 7 miliar US dollar. Wah, gila. Jika ramalan ini terbukti akurat, maka akan terjadi peningkatan yang luar biasa ya. Waduh, pokoknya lah ya. Belum ditambah lagi dampak Trump. Ini Trump itu bukan RT RW. Kalau dia sudah ultimatum di PP, ini akan memicu institusi-institusi akan gedek, akan jengkel, akan emosi ya, siap masuk PP juga, nggak mau ketinggalan. Nggak dedengkotnya kok, dedengkotnya udah masuk PP pan apa postingan Trump. Ini dampaknya nanti institusi semua well paus masuk ya, nggak sekarang nunggu si Powell ya kalau nggak terbang mau dagang some si Powell, Trump yang akan dipangkas lah biar Trump ikut cuan ya. Postingan Trump tentang Truth Social memicu perbincangan seru tentang PP. Dampak budaya PP terus membuat terlihat. Sebuah unggahan di Truth Social yang menampilkan Donald Trump menyertakan gambar latar PP. Wow, mantap, yang membuat token tersebut tetap relevan secara budaya di sektor meme. Meskipun momen seperti ini mungkin tidak ada bandingannya, nggak ada yang pernah meme coin sampai diangkat
seorang presiden Trump. Momen tersebut dapat berkontribusi pada perhatian dan volume perdagangan jangka panjang. Wah, ini Trumpnya ini layar belakangnya PP mantap jaya. Waduh, pokoknya banyak banget lah ya. Kalau saya bicarakan tentang PP, apalagi PP ini sentimen seperti Fear and Greed Index menunjukkan ekor antara 58 dan 64. Ya, kisaran ini menunjukkan kecenderungan bullish ringan, bukan keyakinan penuh. Pergerakan Ethereum baru-baru ini di atas 26 ya, juga memperkuat kasus token meme seperti PP yang cenderung akan mengikuti tren ETH. Wah, PP Coin sudah beritanya di mana-mana. Mungkin itu aja, saya capek ya, kesiangan. Semalam ada tamu dari Jakarta minta diruqyah tuh kok jam 3 ketok-ketok ya. Saya lagi kelon lagi sama Randa, Mas Bro Randa dari Hongkong sama Bantar Guling. Jangan kacau kalian ya. Kita akan lihat juga kalau melihat berita-berita yang sangat di PP ini, kita ngeri bro. Semua itu kalau udah media udah membicarakan PP, udah pemenang tuh media ya, itu nggak main-main ya. Semua pokoknya ya, semua. Jadi target bullish menargetkan posisinya 0,0026 sampai 0,0004 untuk PP ini. Ini ya, kalian bisa cek-cek sendiri ya, pokoknya sangat rame, nggak main-main urusan per-PP-an ya. Dan sudah saya jelasin semua ya, sudah panjang lebar. Saya juga akan memberikan ruqyah yang di grup. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang atau pagi ini. Udah siang ya, mungkin segitu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Digunakan waktu saat turun lebaran, kalian sikat saja, nanti habis lebaran akan terjadi pump kembali. Mungkin itu aja. Tetap gior, tetap riset mandiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Kalian sudah gede, berisiko tinggi dalam bermain kripto. Bisa cuan dadakan, kere dadakan, tergantung kalian mensikapi ataupun belajar. Masuk komunitas-komunitas, belajar, tanyakan di situ. Kalau mau perang, senjatanya harus tajam dulu, baru perang. Kalau nggak punya senjata, namanya terjerumus ke lubang yang sama, keledai. Itu jangan ya. Tetap itu aja. Tetap mohon maaf atas sebuah kelepotan saya, tetap segala macam dah kerjaan saya tanpa konsep, tanpa schedule, tanpa apa, asal jeplak aja sesuai alam. Akan memberikan omongan apa untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kirana sucilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nendang.